thumma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma zaini bi zinatil iman waj'alni hudatan muhtadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya nih semua? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Pada sore hari ini waktu yang mustajab untuk berdoa menurut pendapat para ulama ba'da asar hingga maghrib. Mudah-mudahan kita mendapatkan doanya para malaikat. Karena Rasulullah SAW jelas menjelaskan di dalam hadis sahihnya bahwa ma ijtama qaumun fi baiti min buyutillah yatslu kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Dalam hadis tersebut, mereka yang sedang duduk di dalam majelis ilmu, mereka didampingi oleh para malaikat. Wa haffathumul malaikah. Yang di dalam hadis yang lain, kebersamaan malaikat itu adalah diantaranya dalam bentuk doa. Jadi kebersamaan para malaikat di dalam majelis ilmu dalam bentuk doa. Para malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah. Ya Allah, ampunilah dosanya. Jadi setiap kita yang hari ini berkumpul, bertemu dalam satu majelis ilmu, walaupun jarak jauh dengan menggunakan fasilitas, alhamdulillah dengan teknologi kita bisa bertemu. Insya Allah ini termasuk ijtama qaumun, ya. Bertemu dan berkumpulnya hamba-hamba Allah dalam sebuah majelis, yaitu majelis ilmu. Yang di situ para malaikat hadir, yang kebersamaannya dalam bentuk doa. Bayangkan, waktunya mustajab, yang berdoa para malaikat. Jadi alangkah beruntungnya kita pada hari ini. Ya memang berarti ini betul nih ijtihadnya pengurus rohis, ya. Di harapan kita ini mengambil momentum taklim ba'da asar, ya. Dari jam 4 sampai jam 5 bukan sekedar dapat ilmu tapi dapat doa dari malaikat, ya. Subhanallah, ya. Sengaja, Ustaz, sengaja memang. Ya, luar biasa ini. Jadi mengambil momentum doanya para malaikat. Dan tentunya selain malaikat mendoakan kita dan insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya mustajab yang berdoa malaikat. Wa dzakarallahu fiman indah. Allah akan selalu ingat kepada kita, bahkan Allah menyebut nama-nama kita satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada hari ini karena keterbatasan waktu saya tidak menyebut nama-namanya, karena kalau disebut kita menjadi absen dan jadi kuliah. Subhanallah, ya. Mesti ada ijazahnya. Baik, tema kita dalam kesempatan taklim kali ini, kita sekarang sudah hampir memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Berdasarkan hitungan manusia, ya, manusia itu menghitung dengan ilmunya. Mungkin ada sedikit perbedaan, ya. Karena waktu subuh juga akhirnya pihak Muhammadiyah menentukan 8 menit setelah subuh yang kita kenal, ya. Jadi subuh yang kita kenal itu memang beberapa tahun ini dikritisi oleh beberapa ulama, ya, waktunya kecepatan, ya.
Ya memang seingat saya waktu umroh itu di Madinah dan di Mekah, kalau pas sholat itu kalau kita ngelihat langit nggak hitam, ya nggak gelap, terang gitu. Kalau di kita kan kita sholat subuh kalau ngelihat langitnya masih hitam, masih gelap. Wallahu a'lam ya. Yang jelas itu ijtihad dari Muhammadiyah, ya terjadi perbedaan selisih waktu 8 menit ya. Jadi menurut kajian Muhammadiyah ya waktu subuh kita lebih cepat ya hitungannya. Wallahu a'lam ya. Karena ijtihad kalau salah pahalanya 1, kalau benar pahalanya 2. Jadi jangan terlalu diributkan ya. Tapi dikaji secara keilmuan dalam majelis ilmu boleh-boleh saja ya. Nah, jadi berdasarkan hitungan tanggal ya kalau kita lihat insya Allah malam nisfu Sya'ban itu malam Senin ya, malam Senin. Insya Allah. Jadi kita membahas pada kesempatan taklim ini yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Secara umum Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang beberapa bulan yang memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan. Di dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 36, dengan jelas Allah memberikan ilmu kepada kita, memberikan pengetahuan kepada kita, penjelasan yang hak, yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri indallah, sesungguhnya jumlah bilangan ya, bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala Itsna asyara syahra ya, adalah 12 bulan ya. Yaitu pertama bulan Muharram, kedua bulan Safar, ketiga bulan Rabiul Awal, keempat bulan Rabiul Akhir, kemudian kelima Jumadil Ula, kemudian Jumadil Akhir, kemudian Sya'ban, Ramadan, Jumadil Ula, Rajabnya kelewat ya. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Subhanallah. Ya. Jadi subhanallah ada 12 bulan ya. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan minha, di antara ke-12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang istimewa. 4 bulan istimewa itu dijelaskan Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salah satun mutaliyatun ya, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian bulan Rajab. Memang bulan Ramadan dan bulan Sya'ban ya, di dalam konteks ayat tersebut tidak ada keterangannya. Namun dalam hadis-hadis Rasulullah lebih-lebih bulan Ramadan jelas ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an adalah syahrun mubarak. Adapun bulan Sya'ban, memang para ulama sejak dulu banyak yang mengkritisi, mengkaji, menelaah tentang berbagai riwayat yang terkait dengan keterangan hadis-hadis Rasulullah berkenaan dengan keutamaan, keistimewaan bentuk ibadah di bulan Sya'ban ya. Yang menurut kajian para ulama ya sejak dulu ya, misalnya kita ambil pendapatnya Imam Nawawi ya. Imam Nawawi saya baca dalam bukunya ya, Al-Muhazzab itu, beliau berpendapat, beliau kan lahir tahun 631 Hijriah ya. Ulama abad ke-7 ya. Ulama yang tidak hanya diakui keilmuannya tapi diakui kesolehannya. Beliau berpendapat ya, mohon maaf mungkin ada sebagian kaum muslimin yang masih melaksanakan sholat khusus di malam nisfu Sya'ban ya. Dan puasa khusus dikaitkan dengan setelah malam nisfu Sya'ban. Ya, artinya dikaitkan dengan malam nisfu Sya'ban ya. Adapun puasa secara umum nanti kita bahas ya. Nah, beliau berpendapat bahwa sholat khusus itu yang dilakukan oleh sebagian saudara kita ya. Ya, kita tidak perlu memvonis salah ya. Karena ya memang secara keilmuan salah ya. Tapi kita dalam hal ini ya ada muamalah yang sifatnya
khuluqiyah ya. Mungkin mereka belum sampai informasinya, mereka belum paham, mereka belum mengerti. Tapi kita harus sampaikan bahwa ada seorang ulama besar ya, selevel Imam Nawawi yang kitabnya itu dipakai oleh umat, kitab Riyadhus Shalihin ya, kitab Al-Azkar, kitab fikihnya itu Al-Muhadzab, ulama besar ya dari kalangan Imam Syafi'i. Beliau menyatakan bahwa sholat malam nisfu Sya'ban itu bid'ah ya. Artinya sholat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa memang ada beberapa hadis riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban itu. Hadisnya bukan hanya dhaif tapi mungkar, bahkan maudhu, palsu ya. Wallahu a'lam. Tapi tentunya kita dalam menilai riwayat hadis tidak boleh serampangan, tidak boleh mengeneralisir. Kita benar-benar harus cross check, periksa ya, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Begitu juga dengan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ulama yang lahir tahun 774 ya setelah Imam Nawawi. Beliau adalah murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Juga di dalam kitabnya memberikan keterangan kepada kita bahwa beberapa riwayat yang terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban itu banyak hadis yang dhaif ya, banyak hadis yang lemah ya. Bahkan menurut Imam Ahmad hadis itu maudhu ya. Di antaranya kita pernah mendengar ya bahwa malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, barang siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni, dan barang siapa yang memohon rizki kepadaku maka akan aku berikan. Karena malam itu adalah malam ditentukan segala takdir, begitu hadisnya yang kita baca. Padahal ya, keyakinan bahwa malam nisfu Sya'ban itu ditentukannya segala takdir itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ya, bahwa inna anzalnahu lailatan mubarak. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan ya, yaitu malam ketika Allah menentukan segala urusan ya. Coba walaupun kita jarak jauh dibuka Al-Qur'annya ya, karena ini dalil ya, dalil harus dilihat. Surah Ad-Dukhan ya. Ad-Dukhan itu berarti surah ke-44 ya. Boleh supaya lebih komunikatif, saya minta Pak Wahab untuk membacakannya ya, Ad-Dukhan ayat 1 sampai 3 ya. Coba dibaca Ad-Dukhan ayat 1 sampai 4. Mana Pak Wahab? Ada? Oh, udah nggak? Ada nggak? Udah, biar saya aja deh. Oh, boleh, Fadl. Yang ada aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sadaqallah. Ya, artinya boleh dibaca. Bentar Ustaz, ini pakai HP Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, demi kitab Al-Quran yang jelas, wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Sungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kulla amrin hakim. Artinya malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ya, jadi fiha yufraqu, di malam itu ya Allah menentukan kullu amrin, segala urusan ya. Jadi kalau keterangan Al-Qur'annya bahwa penentuan takdir yang sifatnya tahunan itu ditentukannya di malam Lailatul Qadar, malam diturunkannya Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah atau inna anzalnahu fi lailatul qadar, bukan di malam nisfu Sya'ban. Nah, itu keterangan yang dijelaskan oleh para ulama ya, di antaranya kemarin yang saya baca dari Syekh Yusuf Qaradawi ya, di antaranya juga ada dari ulama Syekh Utsaimin ya,
bahwa keyakinan sebagian saudara-saudara kita bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam ditentukannya segala takdir. Makanya ya, sebagian orang membaca Yasin itu membaca Yasin itu biasanya 3 kali ya. Yang pertama untuk mohon ampun, yang kedua mohon rizki, ya, dan yang ketiga mohon dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umurnya, begitu ya. Nah, maka para ulama mengingatkan umatnya bahwa pemahaman keyakinan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam ditentukan segala takdir skala tahunan, mohon maaf dalam hal ini kurang tepat ya. Seperti juga yang sudah dijelaskan oleh Imam Besar Istiqlal yaitu Profesor Dr. Mustafa Ali Yaqub. Wallahu a'lam. Baik, itu keterangan dari ulama tentang beberapa riwayat yang terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban yang perlu kita kritisi, kita kaji ulang sehingga kita tidak salah menyimpulkan dan memahami. Namun demikian, seperti yang juga dijelaskan oleh para ulama hadis ya, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Utsaimin dan yang lainnya ya, termasuk ulama terdahulu ya, Imam Ahmad, Imam Nawawi, ada beberapa riwayat sahih yang menjelaskan tentang keutamaan, keistimewaan bulan Sya'ban. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani. Au kama qala Rasulullah, kata Rasulullah, ketika Rasulullah berbicara tentang bulan Sya'ban, Rasulullah menggunakan kalimat seperti ini. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Nah, ini hadisnya sahih ini. Rasulullah menjelaskan tentang bulan Sya'ban itu dengan kalimat wa huwa syahrun, ya. Bulan Sya'ban itu adalah bulan turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap amal soleh yang kita lakukan, ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, itu langsung dilaporkan, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada laporan pekanan yaitu hari Senin dan hari Kamis. Ada laporan tahunan yaitu bulan Sya'ban. Jadi berdasarkan keterangan Rasulullah, kita menjadi mengetahui kapan para malaikat itu memberikan laporan atas amal catatan perbuatan kita di dunia ini. Ada yang sifatnya pekanan, hari Senin dan hari Kamis. Ada yang sifatnya tahunan, yaitu bulan Sya'ban. Itu jelas hadisnya sahih. Dan Rasulullah bahkan memberikan motivasi kepada kita bagaimana seharusnya kita mengisi bulan Sya'ban, yang di bulan itu setiap kebaikan dilaporkan, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, fa uhibbu, maka saya senang, saya suka, saya bahagia, kata Rasulullah, ya. Ayurfa'a amali, aku dilaporkan amal perbuatanku di hadapan Allah, ya, di bulan Sya'ban itu, wa ana shaim, dan saya sedang berpuasa. Sehingga kita jadi tidak aneh ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah, mengatakan kepada kita dalam hadis Sahih Bukhari, ma ra'aitu, ya, aku tidak pernah melihat, ya, Rasulullah SAW aktsaru siyamin syahrin fi Sya'ban, illa fi Sya'ban. Wa ma ra'aitu, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat Rasulullah aktsaru siyamin syahrin, dia banyak berpuasa dalam satu bulan
seperti bulan Sya'ban. Ya. Jadi berdasarkan keterangan istri Rasulullah Aisyah, ya, dan dikorelasikan hubungan tadi dengan hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah ingin di bulan Sya'ban ini setiap amal perbuatannya yang sedang dilaporkan oleh malaikat dalam kondisi sedang berpuasa. Sehingga memang berdasarkan keterangan Aisyah, Rasulullah itu selalu berpuasa di bulan Sya'ban dari sejak tanggal 1 menurut riwayat ulama sampai tanggal 28. Jadi Rasulullah menyisakan 2 hari. Karena Rasulullah dalam hadis yang lain melarang menyambung puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan. Bahkan dalam hadis yang lain juga Rasulullah melarang bagi mereka yang tidak terbiasa berpuasa sunnah, ya, maka ya memang ada keterangan bahwa sebaiknya dia tidak puasa di bulan Sya'ban untuk membedakan antara Ramadan dengan Sya'ban, ya. Tapi Rasulullah beliau mengajarkan kepada umatnya, intinya kata Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang memiliki keutamaan dalam bentuk di bulan itulah amal perbuatan kita selama setahun dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikat. Dilaporkan. Ya, kalau ibarat kita kerja nih, ya, di kantor, kinerja kita dilaporkan, ya, oleh para penilai dalam kinerja setahun. Nah, taruhlah kinerja kita selama setahun itu jelek, tapi pas hari di saat dilaporkan, ya, ternyata kondisi kita bagus, ya. Ya, mungkin berharap dengan kondisi yang bagus ketika sedang dilaporkan itu menjadi bahan pertimbangan gitu. Jadi bahan pertimbangan sehingga kesimpulan akhirnya kinerjanya bagus gitu. Subhanallah, ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kemudahan kita. Taruhlah selama setahun ini amal soleh kita berantakan, amal kebaikan kita nggak karuan, ya. Tapi Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim memberikan kesempatan kepada kita bulan Sya'ban, bulan untuk semacam menutup kekurangan kita, menutup kelemahan kita, menutup buruknya amal perbuatan kita selama setahun dengan kebaikan yang kita lakukan selama bulan Sya'ban. Cuman Rasulullah secara pribadi mencontohkan kebaikannya itu dalam bentuk puasa. Sebenarnya para ulama menyimpulkan apapun kebaikan yang dilakukan di bulan Sya'ban itu menjadi istimewa, menjadi utama karena bulan Sya'ban adalah bulan ketika amal perbuatan kita selama setahun itu dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi kesimpulannya, ya, kalau kita merasa banyak kekurangan dan kelemahan, sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita menutup kelemahan dan kekurangan kita itu dengan meningkatkan kebaikan-kebaikan di bulan Sya'ban itu. Sehingga para ulama membuat kaidah. Sesuatu yang kebanyakan manusia lalai, lalu kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu menjadi lebih istimewa, lebih utama. Karena dalam hadis Bukhari Rasulullah juga menyebut, ya, bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yaghfulun nas, ya. Kebanyakan manusia lalai terhadap bulan Sya'ban itu. Ma baina Rajab wa Ramadan, ya, bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Artinya kalimat yaghfulun nas, banyak manusia yang lalai itu seakan-akan Rasulullah mengingatkan kepada kita ketika manusia itu lalai, kebanyakan secara umum, tapi kita ingat dan sadar, maka kebaikan kita menjadi istimewa. Itulah sebabnya kenapa sholat tahajud itu menjadi istimewa, kata para ulama, karena kebanyakan manusia di malam hari itu lalai. Ya. Makanya sholat tahajud menjadi istimewa. Nah, begitu juga setiap amal soleh dan kebaikan yang kita lakukan di bulan Sya'ban menjadi istimewa, karena kata Rasulullah, yaqulun nas fihi, kebanyakan manusia lalai di bulan Sya'ban itu. Nah, inilah hadis-hadis sahih yang memberikan motivasi kepada kita, seakan-akan Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka
laporan tahunan amal perbuatan kita yang sedang dilaporkan, yang sedang dihadirkan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan ya kekurangan dan kelemahannya itu dengan meningkatkan amal soleh di bulan Sya'ban, sehingga akhirnya kesimpulan umumnya amal perbuatan kita selama setahun adalah positif, adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dibilang bulan Sya'ban itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk menutup catatan amal perbuatan tahunannya dengan kebaikan, sehingga akhirnya tertutuplah keburukan-keburukannya, tertutuplah kekurangan-kekurangannya oleh kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Sya'ban itu. Ya, intinya bulan Sya'ban itu termasuk bagian dari bulan persiapan menyambut bulan suci Ramadan ya. Karena di dalam hadis riwayat Imam Nawawi, beliau dalam kitab Al-Azkar menyatakan bahwa Rasulullah berdoa ya, dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya dengan doa tersebut Rasulullah mengingatkan umatnya bulan Rajab itu adalah bulan yang suci. Bahkan Allah berpesan fala tadlimu fihinna, maka tori bulan yang suci itu dengan perbuatan dosa. Jadi sebelum kita masuk bulan Sya'ban, kita sucikan hati kita sucikan pikiran kita sucikan mulut kita sucikan perbuatan kita. Kalau kita sudah suci, maka kita tingkatkan amal kebaikan kita di bulan Sya'ban, sehingga dengan kesucian dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Sya'ban, kita menjadi orang yang layak dan pantas untuk bisa meraih keberkahan, rahmat, ampunan dari bulan suci Ramadan yang penuh dengan keagungan, dengan penuh kebaikan. Ya, mungkin dikorelasikannya seperti itu. Jadi inilah beberapa bulan yang disediakan oleh Allah dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Kalau secara bebasnya kita bisa menyimpulkan, seorang muslim yang baik, dia merasa senang, dia merasa bahagia, dia merasa beruntung dengan kehadiran bulan Ramadan. Bulan yang ketika Allah melimpahkan berkahnya, melimpahkan rahmatnya, melimpahkan pahalanya, Allah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman di bulan Ramadan. Jadi kalau orang paham, bulan Ramadan itu adalah bulan kenikmatan. Kalau orang paham, bulan Ramadan itu adalah bulan keberuntungan. Kalau orang paham, maka bulan Ramadan itu adalah bulan kebahagiaan. Maka untuk menyambut bulan yang penuh dengan kenikmatan, keberuntungan dan kebahagiaan itu, supaya kita memastikan diri kita termasuk orang-orang yang benar-benar bisa menikmati Ramadan, benar-benar beruntung dengan Ramadan, benar-benar bahagia dengan Ramadan, maka perlu ada persiapan. Yang pertama, para ulama mengajarkan kepada kita, persiapannya adalah persiapan yang sifatnya ruhiyah. Ya. Ruhiyah artinya keimanan. Ya. Tadi keimanan kita sudah terjaga dengan bulan Rajab, di mana di bulan Rajab Allah secara khusus melarang kita berbuat dosa. Kemudian Rasulullah memberikan motivasi, bahkan mencontohkan setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita diperintahkan untuk meningkatkan amal kebaikan kita, untuk menutupi kekurangan-kekurangan amal perbuatan kita selama setahun, karena di bulan Sya'ban itu amal kebaikan kita sedang dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memiliki persiapan ruhiyah yang baik, keimanan yang baik, maka yang kedua, al-istidadul ilmi, kita persiapkan pengetahuan kita tentang Ramadan. Jadi nggak perlulah ya kita bertanya kepada ustadz secara berulang-ulang. Mohon maaf nih. Jadi kadang-kadang seorang muslim itu masih nanya, Pak Ustadz kalau disuntik batal apa enggak? Pak Ustadz kalau lagi puasa gosok gigi boleh apa enggak? Berendam boleh? Itu sebenarnya pengetahuan-pengetahuan yang seharusnya udah diketahui dari sejak dulu. Karena kenapa seorang muslim yang baik sebelum menyambut kedatangan bulan Ramadan, dia sudah terus membaca berbagai keterangan dalam kitab fikih terkait dengan ibadah Ramadan. Ya, artinya kalau hal itu masih ditanya berarti ya ilmunya nggak nambah-nambah, subhanallah. Ya, kesimpulannya itu nggak membatalkan. Ya. Karena Rasulullah dengan jelas yang membatalkan puasa itu jelas Rasulullah menjelaskan tidak bertele-tele, tidak menyulitkan, memudahkan. Yang membatalkan itu ketika
makanan atau minuman melewati tenggorokan. Itu jelas. Kalau nggak melewati tenggorokan, ya berarti kan nggak batal. Disuntik segala macam kan nggak melewati tenggorokan, tidak batal. Dan berhubungan suami istri. Atau dengan sengaja laki-laki itu seperti orang berhubungan suami istri. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah setelah ruhiyah kita baik, kita perbaiki keilmuan kita. Nah, setelah ruhiyah kita baik, keilmuan kita baik, kita jaga kesehatan kita. Sebab alangkah sedihnya, alangkah ruginya orang yang ruhiyahnya sudah baik, ilmunya baik, cuman sakit, bengek, ya, subhanallah. Kambuh penyakitnya, astagfirullahaladzim. Kena corona, astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Ya, tentunya rugi dan sedih, ya. Bulan yang melimpah. Ya, tapi memang kita kalau memang sudah takdir, ini informasi saja ya. Ya, kita pengennya sih sehat di bulan Ramadan. Tapi kalau takdirnya tidak sehat, nih saya memberikan informasi dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu ala abdin makana sihihan au muqiman. Sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada seorang hamba sesuai dengan keadaannya waktu sehat, waktu mukim. Artinya kalau dia sehat, biasanya dia di bulan Ramadan baca Quran, khatam, sholat taraweh, khatam, puasa khatam, berbagai kebaikan khatam. Maka kalau di bulan Ramadan ini takdirnya dia sakit, maka walaupun dia sakit, dia dianggap melakukan amal soleh seperti waktu dia sehat di tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Nah, inilah rahmat Allah ya. Jadi hadisnya jelas, bahkan saya hafal. Kataballahu ala abdin maka nasihihan au mukiman. Jadi kalau kita punya teman saudara yang sedang sakit, beri hadis kabar gembira bahwa Allah tetap memberikan pahala yang sempurna di bulan Ramadan walaupun dia tidak sempurna amal ibadah dan kebaikannya. Tapi memang bagusnya kita memohon kepada Allah dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini disehatkan oleh Allah. Setelah ruhiyah kita baik, ilmu kita baik, tentunya badan kita juga harus baik. Nah, yang keempat yang perlu kita persiapkan juga adalah al-istidadu maliyah ya. Persiapan harta. Ya memang namanya ibadah ya, tidak hanya modal semangat ya. Sebab ada fasilitas ya. Mesti ada iftar ya. Ada sahur ya, kemudian ada zakat fitrah, ada infak dan sedekah. Maka alangkah beruntungnya orang ya, dia bisa menabung untuk bersedekah di bulan Ramadan. Alangkah beruntungnya orang, dia bisa menabung untuk berinfak di bulan Ramadan. Alangkah beruntungnya orang, dia menabung dalam rangka supaya dia menjadi orang dermawan di bulan Ramadan. Kan kita selama ini nabung untuk kebutuhan pribadi, ya kebanyakan. Ya. Tapi sebenarnya Rasulullah menyuruh kita menabung supaya kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik di bulan yang terbaik, yaitu di bulan Ramadan. Banyak sedekah, banyak infak, bahkan membayar zakat yang paling afdol para ulama sepakat, yaitu dikeluarkan di bulan Ramadan. Jadi ada persiapan harta, artinya kita punya tabungan, yang tabungan itu bisa kita gunakan beribadah di bulan Ramadan. Nah, inilah kira-kira persiapan 4 hal, yang insya Allah dengan 4 hal ini, ruhiyah yang baik, ilmu yang baik, jasadiah yang baik, harta yang baik, Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Ramadan yang penuh dengan kebaikan, Ramadan yang bisa menghadirkan rahmat dan ampunan Allah. Dan yang paling penting, Ramadan itu sebenarnya kesempatan bagi kita semua untuk menjadi hamba Allah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti bulan Ramadan, bulan yang istimewa, maka pastikan kita bisa menjadi termasuk di antara hamba Allah yang istimewa. Sebab kalau kita sudah jadi hamba Allah yang istimewa, maka demi Allah, rizki yang terbaik itu bukan banyak harta. Rizki yang baik itu bukan materi dunia. Rizki yang terbaik adalah ketika kita sudah menjadi hamba Allah yang istimewa. Cirinya, doa kita mustajab. Doa kita mustajab. Itulah rizki yang istimewa, bukan harta, bukan dunia, tapi doa yang mustajab. Sehingga kata Rasulullah, demi Allah, kata Rasulullah, ini Rasulullah orang jujur. Saya mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah,
wallahu akbar, lebih aku cintai dari dunia beserta isinya. Karena nilainya itu lebih besar, lebih baik dari dunia dan seisinya. Ketika ucapan kita, fadkuruni adkurkum, berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Artinya kita menjadi orang yang istimewa di sisi Allah. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian termasuk saya, ya, banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, tapi kita beruntung, mudah-mudahan panjang umur, ketemu dengan bulan istimewa, dan pastikan kita menjadi orang yang istimewa di bulan Ramadan dengan ruhiyah yang baik, ilmu yang baik, badan yang baik, dan harta yang baik, insya Allah. Ini sekedar mukadimah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya yang membuat kita Coba siap-siap coba dilepas bentar. ini. Dan jadi kesimpulannya tadi bahwa bulan Sya'ban ini bulan laporan Ustaz ya. Sebenarnya ada 2 laporan nih bulan ini Ustaz. Jadi laporan karena bulan Sya'ban sama kalau kita laporan pajak Ustaz. Juga bulan ini juga ya. Jadi maaf internetnya off ya. Dok. Bisa ya? Oh iya maaf. Sempat hang tadi. Ya, Ustaz Mintarsa yang itu. Ustaz Mintarsa yang nggak bisa ya? Oh iya. Ya, betul. Iya. Mungkin dikontak ya, atau ada masalah wifi atau yang lain. Baik, Dok, baik. Untuk yang ingin bertanya silakan, mau langsung boleh, mau ngetik di chat juga boleh. Silakan kalau nanti Ustadz Mintarsa sudah gabung ya. Udah bisa lagi? Sudah bisa? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, ya. Terima kasih Ustadz. Ada problem wifi mungkin Ustadz ya, sinyal ya. Betul. Di sini agak suka itu. Terodit. Iya. Ya, silakan. Kalau ada baik, Ustadz. Silakan yang mau tanya langsung, silakan. Buka ininya suaranya di open. Yang mau tanya. Ini yang chatnya gimana Ustaz? Iya, yang chat saya baca nih belum ada nih Ustadz. Cuma ada permohonan ya, bahwa panitia mohon di-share doa supaya bisa sampai bulan Ramadan diulang. Oh, boleh. Yang tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Betul. Nah, itu yang itu dari bulan Rajab sebenarnya kita mesti sampaikan doa itu ya supaya kita diberi kesehatan lah. Itu kalau mau dibeli kitabnya Al-Azkar, kumpulan doa. Al-Azkar ya. Al-Azkar ya Ustaz. Saya izin bertanya, apa indikator yang bisa dilihat pada pribadi muslim jika laporan tahunnya dinilai baik? Dan yang kedua, bagaimana puasa nisfu Sya'ban? Apakah hadisnya doif? Ya, baik. Silakan, indikator ya. Jadi memang yang namanya kebaikan itu bukan hanya mendatangkan pahala. Yang namanya kebaikan itu mendatangkan kenikmatan. Ini cara pemahaman yang harus kita perbaiki. Ketika Allah menjelaskan tentang Islam, Allah menggunakan 3 kata. Akmaltu wa atmamtu ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi Islam dengan segala kebaikannya itu adalah kesempurnaan. Kesempurnaan dalam bentuk pahala, kesempurnaan dalam bentuk keberkahan, kesempurnaan dalam bentuk kebaikan, kemaslahatan dan manfaat. Tapi ternyata Islam itu bukan hanya menjanjikan pahala, tapi di situ ada kalimat wa atmamtu ni'mati. Islam itu adalah sebuah kenikmatan. Jadi ciri indikator orang yang diterima kebaikannya oleh Allah diantaranya dia merasakan nikmat dalam melakukan kebaikan itu. Ada loh orang-orang yang ketika berinfak merasa nikmat, ya, membaca Quran nikmat, sholat nikmat. Ya kalau kita belum, ya kita harus harap-harap cemas,
ya supaya kebaikan kita diterima oleh Allah. Tapi indikator yang paling jelas sepanjang saya belajar membaca kitab dan penjelasan dari para ulama ya diantaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang harus kita pahami bahwa kebaikan itu bukan hanya sekedar mendatangkan pahala, tapi kebaikan itu mendatangkan kenikmatan. Dan saya pernah beberapa orang saya tanya, kok rajin gitu melakukan ini itu, habis gimana Ustaz? Habis nikmat gitu. Subhanallah. Berarti itu indikator bahwa kebaikannya diterima. Nah, adapun indikator kebaikan nggak diterima tuh kebaikan yang suka diceritakan itu aja. Ya. Adapun puasa nisfu Sa'ban tadi udah saya jelaskan di awal ya. Ketika Imam Nawawi mengomentari dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu memang hadisnya bukan sekedar doif bahkan maudhu. Wallahu alam. Karena kata mereka itu di situ ada sanad rawi yang namanya Abi Bisrah ya. Abi Bakar Bisrah ya. Yang kata Imam Ahmad beliau suka memalsukan hadis ya. Wallahu alam, kita dalam hal ini hanya mengikuti para ulama. Karena orangnya nggak ketemu. Wallahu alam. Jadi puasanya itu tidak ada ya. Khusus dikaitkan dengan malam nisfu Sa'ban. Tapi puasa Sa'ban tadi kan sahih ya dari tanggal 1 sampai 28 atau kita puasa Senin dan Kamis selama di bulan Sya'ban atau kita puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 di bulan Sya'ban. Yang jelas Rasulullah itu menyisakan 2 hari sebelum Ramadan. Jadi beliau berhenti puasa Sya'ban pada tanggal 28 Sya'ban. Karena jumlah hari di dalam bulan Hijriah itu adalah 30. Jadi sisa 29 dan 30. Wallahu a'lam. Begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Jadi mungkin menambahkan sedikit Ustaz untuk Ayyamul Bid itu kalau nggak salah besok Ustaz ya, Sabtu, Ya, Ahad, Senin ya. Hitungan betul. Jadi buat yang mau puasa tengah-tengah bulan, nisfu kan tengah tuh kan? Betul, malam Senin. Enggak, maksudnya nisfu Sya'ban kan tengah Sya'ban, ya tengah Sya'ban nih. Besoknya tanggal 15. Iya. Berarti kan hari Ahad 14, hari Sabtu 13. 13. Jadi mulai besok bisa ya Ustaz ya? Boleh, 13, 14, 15. Sabtu, Ahad, sama Senin. Sabtu, Minggu, Ya. Senin. Terus ada pertanyaan lagi nih mengenai apa nih? Sholat tasbih. Nah, Sholat tasbih tidak, katanya apa? Sebagian pendapat sholat tasbih tidak dilakukan Rasulullah. ya, baik. Mungkin bisa dijelasin sholat tasbih itu apa Ustaz? Ya. Jadi memang sudah jelas ya, para ulama ikhtilaf. Ya, ikhtilaf ya. Ini saya mengutip saja. Menurut Imam Ibnu Taimiyah berdasarkan keilmuan beliau ya, hadis tentang riwayat sholat tasbih itu dhaif, lemah ya. Sehingga beliau meniadakan sholat tasbih. Imam Ibnu Taimiyah. Tapi ulama sebelum beliau ya, artinya lebih secara umur lebih senior, Imam Nawawi. Imam Nawawi itu justru mensunahkan itu. Artinya sholat tasbih itu termasuk sholat yang disunahkan atau yang disunahkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Jadi mereka beda penilaian. Yang satu mengatakan hadisnya sahih, yang satu mengatakan hadisnya dhaif. Jadi dalam keilmuan kaum muslimin terbagi dua. Ada yang mensahihkan sholat tasbih, ada yang mendaifkan sholat tasbih. Nah, saya hanya memberikan kaidahnya. Kalau para ulama berbeda pendapat, tidak sepakat hadis itu dhaif, maka kita boleh memilih pendapat di antara ulama tersebut. Kita tidak la ingkaro, tidak boleh saling mengingkari. Kita tidak boleh menyalahkan yang sholat tasbih, dan kita juga tidak perlu menyalahkan orang yang tidak sholat tasbih. Secara keilmuan riwayat terjadi ikhtilaf antara para ulama. Di antaranya yang saya jelas-jelas masih ingat ya karena sering baca kitabnya, itu Imam Ibnu Taimiyah itu jelas mengatakan tidak ada sholat tasbih. Tapi Imam Nawawi mensunnahkan. Wallahu a'lam. Begitu. Ya, terima kasih Ustaz. Berkenaan, ini nggak ada pertanyaan lagi Ustaz, tapi tadi berkenaan dengan Ustaz sampaikan persiapan ya, persiapan ruhiyah, ilmu dan lain-lain.
apa namanya? Mungkin Oh, iya. ada saran bacaan buku yang ini Ustaz. Kalau saya pribadi, halo Ustaz Mintarsa bisa dengar nggak ya? Ya, dengar. Iya. Kalau saya pribadi biasanya mengulang kembali buku fikih puasa Yusuf Qaradawi, Ustaz. Ya. Karena bisa relatif kan Ringan, mudah, ya. ringan, Tebal. mudah, bahasanya mudah dan bisa dibaca dalam beberapa hari lah gitu. Dan sudah dicetak oleh banyak percetakan dari Diulang, zaman dulu sampai zaman sekarang gitu ya. Karena setahu saya Yusuf Qaradawi pernah bilang dia nggak mau bukunya di copyright gitu kalau nggak salah. Jadi dia bilang karena tulisan saya tuh amal jariah buat saya, nggak usah ada hak cipta katanya. Ya, Kalau nggak salah begitu Ustaz. Ya, betul. Ya. Ya, jadi memang buku-buku tentang puasa banyak dicetak, banyak dibuat, ya, banyak diringkas, ya. Tapi yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu tebal, juga tidak terlalu ringkas. Memang secara umum, ya, beberapa teman juga merasakan, ya, termasuk saya di rumah juga ada, itu Fiqhus Syam yang ditulis oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Sebab kalau Fiqhus Syam yang ditulis oleh Syekh Utsaimin di rumah juga ada, itu tebalnya segini. Itu dia. Lebih tebal dia, mungkin 5 kali lipat gitu. Iya. Ya, artinya kalau yang mau simpel seperti itu. Dan insya Allah yang Fiqhus Syam Syekh Yusuf Qaradawi itu sudah memuat dan merangkum berbagai ilmu yang terkait dengan bulan Ramadan, mengutip beberapa pendapat pandangan dari para ulama terdahulu yang memang diakui kebaikan, keilmuan dan kesolehannya insya Allah. Jadi antaranya ini sedikit keterangan ya yang saya masih ingat di Syekh Yusuf Qaradawi yang saya tidak temukan di buku yang lain. Mungkin teman-teman kalau beli. Jadi dalam buku tersebut Syekh Yusuf Qaradawi meriwayatkan hadis man sami'a nida'a. Barang siapa yang mendengar suara azan subuh, maksudnya azan Abdullah Umi Maktum. Sebab azan subuh itu kata Rasulullah, makan dan minumlah ketika Bilal azan. Sebab berhenti makan itu kata Rasulullah kalau Abdullah Umi Maktum sudah azan, karena itu fi subhi minal fajri ya. Tapi bagi mereka yang kesiangan itu Syekh Yusuf Qaradawi meriwayatkan hadis ya. Man sami'a nida'a wa fi yadi ahadukum al-ina fala tadahu hatta ayaqdiya hajatuhu. Jangan kalian letakkan piring itu, misalnya kita udah ngambil nasi nih. Tiba-tiba Allahu Akbar, itu kata Rasulullah jangan ditaruh piringnya kecuali yang diisi piring itu kita udah habiskan. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu kesiangan sahur, yang paling utama pegang piring aja dulu. Subhanallah ya. Kalau pegang piring selamat udah ya. Tapi memang di kitab itu ada. Coba nanti kalau ibu-ibu beli, bapak-bapak beli, itu kabar gembira yang menyenangkan buat kita bagi mereka yang kesiangan ya. Karena sebenarnya ya walau ya para ulama juga sepakat sebenarnya imsak yang dikenal 10 menit di kita itu imsak itu sebenarnya di zaman Rasulullah nggak ada. Cuman memang itu diambil dari riwayat Sahih Bukhari yang ketika itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya bahwa dia pernah sahur bareng Rasulullah. Kira-kira antara berhenti makan dengan azan subuh itu berapa lama? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kira-kira 50 ayat. Ya 50 ayat kan kalau Rasulullah sahabat yang baca kira-kira 10 menit. Nah jadi kesimpulan imsak 10 menit itu juga ada dasarnya, cuman salah kesimpulan aja. Cuman sebenarnya ya imsak masih boleh makan gitu. Nah ini bukunya. Ya itu. Insya Allah di situ ada keterangan ya tentang imsak, tentang makan dan sebagainya. Lengkap. Saya izin share screen ya Ustaz, mau ngasih tahu aja ini. Boleh. Yang terbaru yang gini, yang depannya begini gitu ya. Ya bagus ya. Tapi udah berpuluh-puluh kali cetak soalnya. Betul, karena memang itu termasuk pas lah ya, tidak tebal, tidak tipis. Ya. Iya, betul, ringkas ya. Mungkin waktu udah hampir jam 5 Ustaz, karena saya kira karena waktu juga dan waktunya juga waktu diijabah. Mohon Ustaz Mintarsa bantu untuk doa bersama Ustaz, biar ini kita disampaikan ke Ramadan ini dan persiapannya juga optimal nih. Baik. Fadol. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan yang istimewa, bulan Ramadan, menjadikan kita istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, istimewa amal kebaikan kita,
Mudah-mudahan apapun yang terjadi bulan Ramadan, kita tetap istimewa karena kita sudah mengetahui segala kebaikan berdasarkan keterangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah bahwa niatul mukmin khairun min amalihim. Bahwa niat kebaikan seorang mukmin itu pahalanya lebih baik daripada amalnya. Artinya, sekiranya dia sudah berniat sungguh-sungguh untuk beribadah di bulan Ramadan, kalau ternyata dia tidak maksimal, maka di sisi Allah tetap disempurnakan. Inilah yang kita harapkan. Mari kita baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan berupa kebaikan di bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qudwatina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir ala kulli asir hajatuna ilaika kasir. Allahumma yassir ala kulli asir hajatuna ilaika kasir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustaz Mintarsa atas tausiahnya dan doanya hari ini. Alhamdulillah kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Tutup majelis. Subhanaka Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita mulai jam 4 tepat, kita selesai jam 5 tepat. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih atas kehadirannya 40 orang yang hadir. Mudah-mudahan berkah, memberikan keberkahan. Kita akan tetap hari Jumat sore sampai menjelang Idul Fitri, insya Allah, supaya mendapatkan keberkahan hari Jumat sore dan juga keberkahan Ramadan nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya.